لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita mulai acara yang ketiga, sambutan dari Pak Yai selaku Ketua Legislatif. Silakan kita berdoa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana li hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna bil haqq wa nudru an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kami mengajak marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan pada kita semua, nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat nur pandang, dan nikmat niat kita, motivasi kita untuk menghadiri acara ini. Yang saya hormati Bapak Asad dan Ibu Gelo, yang saya hormati Ibu Ani, Bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Pada pagi ini kita sangat bahagia karena di antara anggota P2Tel Jakarta Timur menjadi tamunya Allah, tamunya yang sangat luar biasa. Kalau tamu di istana, kita sudah senang sekali. Tamu di istana diundang ke Pak Jokowi, kita sudah senang sekali kan. Apalagi ini adalah tamunya Allah. Tamunya Allah ini sangat luar biasa, dimuliakan oleh Allah. Tidak semua orang diundang oleh Allah menjadi tamunya. Nah, ini jadi ternyata di P2Tel Jakarta Timur dipilih oleh Allah menjadi tamunya Allah, artinya dimuliakan. Barang siapa menjadi tamu Allah itu sampai di sana akan dikasih kemudahan, keutamaan, antara lain doanya. Ya, mohon titip doa Pak Asa dan Ibu mau doakan mudah-mudahan di Indonesia pada umumnya dan khususnya di P2Tel Jakarta Timur ini diberikan kesehatan, kewarasan, kelancaran, keberkahan, bisa lancar ibadahnya, bisa lancar rezekinya, dan selalu diberi kesehatan sehingga bisa ibadah dengan maksimal. Kemudian yang kedua, dengan adanya kita menghantarkan Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi tamu Allah ini, semoga menjadi motivasi kepada anggota dan jamaah anggota P2Tel yang lain, sehingga mereka yang akan menaikkan ibadah haji semakin serius, baik usahanya dalam menabung ataupun dalam mempelajari mengenai manasikil haji. Jadi kalau sudah punya ilmunya, kemudian sudah punya syaratnya dan mampu jalannya, jika nanti bisa mendaftar lewat Arisalah ini Bapak. Ini juga kerjasama dengan koperasi, jadi semua untuk kita semua, memajukan untuk kita semua. Jadi mudah-mudahan ini bisa barokah untuk kita semua ya. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang akan menaikkan ibadah haji bisa selamat, lancar, dan kembali lagi ke Indonesia dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Itulah yang kami harapkan. Ada 4 daripada poin-poin yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa usaha kita ini, dan tidak ada hal yang tidak berkenan dalam menyampaikan ini, mohon diberkati yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai.
Acara selanjutnya yaitu sambutan dari tamu Allah, mungkin diwakili dengan Pak Asa. Waktu tempat demikian. Terima kasih Pak Bari. Izinkan saya mewakili para manten hari ini. Ada 3 mantennya, harusnya 5 ya. Kalau sudah belakang jadi Bu Ani izin. Bu Ani kalau panggilan kecilnya Ani juga ya. Mewakili yang hari ini diselamati oleh Pak Riyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu terima kasih Pak Riyadi selaku Kepala Cabang Ridwan Jakarta Timur, Pak Beni selaku Kepala Badan Pemeriksa Cabang Jakarta Timur merangkap Wakil Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, semua Pak Bali, Pak Waluyo, dan satu persatu tidak saya sebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita sehat bertemu di sini. Dan sekali lagi terima kasih atas acaranya. Kami tidak menyangka ada acara ini. Dan cukup mendadak kalau Pak Bali ke rumah gitu. Bapak undangan. Hari ini bentrok saya ada acara sama kawan-kawan asal muasal saya Sidoarjo sana Pak, lagi halal bihalal yang sudah terlambat gitu ya. Lagi bubur, jamnya sama, tapi akhirnya tadi pagi kami ke sana, waktu ke sini alhamdulillah belum terlambat. Biasanya saya khawatir pulangnya, arah sini kan macet sekali, katanya tadi lancar sekali. Ya alhamdulillah ya, barokah diundang Bapak Riyadi, Bapak sekalian. Selanjutnya buat kami yang pergi, tantangan utama itu adalah benar yang disebutkan Allah di Al-Baqarah ya, tentang haji adalah satu halaman setengah. Ayat pertamanya itu dibukanya wa atimul hajja wal umrata lillah. Kalau menurut saya Allah pasti tidak salah. Allah punya sesuatu tujuan naruh itu di ayat pembukaan ayat pertama tentang haji. Itu ayat panjang. Halaman keduanya baru ngomong al-hajj, ya tentang hajinya gitu. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan tetapkanlah niatmu untuk berumrah dan berhaji hanya lillah, hanya kepada Allah. Tantangan terberatnya. Untuk itu mohon kami juga didoakan kita tetap pada posisi ini lillah gitu. Kenapa kok berat? Nanti tetapi Pak Ustaz Didik saya menyampaikan sedikit saja. Haji itu kan di rukun Islam terakhir. Kenapa kok terakhir? Karena menurut saya itu yang paling lengkap. Syahadat cuma modal lisan gitu ya. Sholat modal fisik, hati, nggak pakai uang nggak apa-apa, bisa gitu ya. Puasa fisik lebih baik. Zakat perlu uang. Lagi sakit nggak bisa berzakat. Haji enggak, haji semuanya. Ya fisiknya, ya hatinya, ya niatnya, ya uangnya, ya kesempatannya, semuanya lengkap. Itu terakhir. Makanya kalau di terakhir paling benar. Dan setiap komponennya itu perlu dilahirin ya. Buat kami sadar harus jaga itu. Fisik kuat, mau jalan nih, Mekah Mina Arafah, tapi harus lilahnya kan gitu. Uangnya kita belanjakan, kita bayarkan untuk berangkat. Kalau nggak ada lilahnya, ya nggak sempurna ibadahnya. Jadi yang dijaga lilahnya ini banyak sekali kalau haji. Kalau sholat kan kita perlu hati aja gitu ya, fisik sedikit untuk lilah dijaganya nggak terlalu banyak. Haji ini banyak sekali dan lama sekali gitu, waktunya panjang, maka tantangannya berat gitu ya. Nah ini yang kami perlu, selain kami sendiri berusaha berdoa, dan terima kasih sekali event seperti ini penting buat kami juga untuk mendukung supaya kami ini juga semakin kuat gitu ya, menjaga niat ini supaya terus di sana sampai dengan bulan nanti. Mungkin itu saja. Ya, jadi sekali lagi terima kasih, sangat berarti acara hari ini buat kami dan akan menjadi penguat kami untuk memenuhi panggilannya Allah yang tahun ini alhamdulillah kami yang dipilih
di antara bapak semuanya, dan mudah-mudahan semua akan dapat kesempatan, baik yang pertama haji maupun yang mengulang lagi. Mudah-mudahan dari semua yang ada di Jakarta Timur ini dipermudah, ya, diberi kemampuan, diberi kesehatan untuk memenuhi panggilan Allah. Amin. Panggilannya itu terus-terusan, bukan ada alasan saya belum siap, enggak, panggilan itu terus-terusan. Jadi tidak ada alasan tidak siap kalau menurut saya. Ya, maksudnya aku belum sholat baik, gitu. Nanti aja. Menurut saya kok nggak begitu, ya. Nah, dengan doa yang kuat, dan yang insya Allah nanti dengan doanya Pak Riyadi kami ingat, dan kami juga diberi ingat oleh Allah, jadi sangat mendoakan oleh ibu sekalian akan memperkuat niat dan semakin cepat Bapak Ibu bisa menyusul maupun mengulang kembali yang ingin mengulang hajinya. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Oh iya, maaf, mewakili semua kami mohon maaf lahir batin atas semua interaksi kita selama ini, terutama saya yang banyak. Wah, ini juga banyak, 3 minggu ada di sini. Nama istri saya, jadi saya mewakili semua, mohon maaf lahir batin kepada semuanya. Dan kami juga memaafkan Bapak Ibu semua. Demikian dari kami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Asa atas sambutannya. Menginjak kata berbeda yaitu tafsir dari Pak Haji Didi. Nanti ditutup dengan doa Pak Didi. Kami persilakan Pak Didi. Mohon izin Pak Asa, Pak Haji. Marilah sebelumnya kita bertausiah dulu. Mudah-mudahan dengan tausiah ini Allah izinkan kita sebagai tamu-tamu. Bismillah. Allahumma la syarikalah. Allahumma labbaikala Allahumma labbaikala syarikalah labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik Allahumma labbaikala syarikalah labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Alhamdulillah, mudah-mudahan tarbiyah kita ini yang insya Allahnya hari ini atau tahun ini, bulan ini akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, dimudahkan dalam perjalanan, berikan keselamatan dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Dan yang belum sempat menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan Allah mensegerakan, Allah memberikan kesempatan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya berdiri di sini sebagai badannya Pak Haji Husendi yang sedang dirawat di rumah sakit, dan kebetulan juga Pak Haji Muslim dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dan bisa beraktivitas kembali. Bapak Ibu sekalian, ibadah haji merupakan suatu ibadah yang luar biasa, yang mulia dan agung di hadapan Allah SWT. Karena ibadahnya adalah surga yang kita tidak bisa membayangkan sebelumnya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mendoakan, mengantarkan Bapak Hasan, saudara istri dengan Ibu Ani dan Pak Kakang mungkin sudah berangkat ya Pak, dan doakan. Dan biasanya kalau di kampung kami itu namanya walimatus safar. Jadi kita mendoakan juga, kita juga berpamitan, dan tentunya ini sangat dianjurkan dalam kehidupan, karena bagaimanapun juga kita akan meninggalkan tanah air ini, meninggalkan anak kita, cucu kita, harta benda kita, agar lingkungan mengetahuinya, agar saudara-saudara kita juga akan mendoakannya. Dan tentunya ini sangat baik dilakukan, dan alhamdulillah Pak Haji Riyadi mau fasilitasi untuk itu, dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan. Dan mohon izin saya kebetulan dalam mengisi masa bakti ini sebagai takmir masjid dan sebagai pengurus di Yayasan Arisalah. Jadi Yayasan Arisalah info tambahan, dia juga hanya tidak mau ngurusin haji dan umroh,
juga kita visi misinya dakwah. Kita punya pesantren, kita punya anak yatim. Mungkin bapak sekalian, ibu yang mempunyai putra putri yang ingin pesantren atau anak yatim, silakan bisa datangkan ke Yayasan Alisaya di dekat Jantai Bogor itu. Dan alhamdulillah kami juga sudah bekerjasama dengan Bapak Haji untuk kooperasinya Pak Waluyo, untuk kita sama-sama mengajak saudara-saudara kita, anak-anak kita, karena kita ketahui untuk berangkat haji ini masa tunggunya, waiting-nya cukup panjang, apalagi setelah setelah COVID, sehingga masa tunggunya bisa sampai 25-27 tahun, bahkan 30 tahun. Sedangkan haji khusus yang dulunya cuma setahun 2 tahun bisa sampai 5-7 tahun, kecuali haji furoda. Namun yang ketahui haji furoda juga merupakan haji undangan khusus dari kedutaan Arab Saudi. Nah ini peluang itu sudah banyak, dan bukan berarti haji itu yang mampu aja, namun juga kita juga menyadari, banyak kita ketahui niat seseorang yang berangkat haji berangkat juga. Ada tukang bubur naik haji, ada tunanetra yang jualan dikumpulin berangkat haji, juga ada ibu-ibu sudah sepuh berangkat haji, tukang rosokan berangkat haji. Ini merupakan suatu niat kita, tergantung keikhlasan kita, tergantung ikhtiar kita pada Allah SWT. Nah, untuk itu semua saya yakin dari Pak Haji Hasan juga sudah siap. Semua jamaah kita sudah berangkat. Kemarin alhamdulillah kami memberangkatkan 270 jamaah Pak Hasan, langsung dibimbing Pak Kiai Kosim yang berangkat di sana, dan tentunya persiapan daripada pemberangkatan ini sudah 90%, kami yakin. Nah, pesan dari Pak Kiai itu yang sambutan saya kutip, itu tinggal 10% dari kita. Apa itu 10%? Yang pertama tentunya yang tadi sudah disampaikan dengan Pak Jasa, niatkan luruskan niat kita pada Allah itu. Karena apa? Kebanyakan tanda kutip kita tuh ada bermacam-macam niat untuk berangkat haji, yang mungkin mau disebut Pak Haji, mungkin supaya di lingkungannya lebih berwibawa dan sebagainya. Ini kita mungkin niatkan ikhlas, kita luruskan niat kita untuk menunaikan ibadah haji. Itu pesan dari Pak Kiai kami. Dan kedua apa? Yang kedua, perlu banyak sabar. Waktu saya berangkat haji tahun 2006 di embarkasi Balikpapan, ada suami istri yang berantem satu kamar, Bu. Sampai ya untungnya kita ini khawatirnya kalau udah berantem di tanah suci dan mereka jadi bercerai, biasanya terwujud di sana. Maka itu kalimat yang tidak seharusnya dilontarkan, jangan disampaikan. Sampai kami pun waktu tahun 2006 itu, mungkin ibu bapak ketahui, kita tidak kebagian makanan waktu itu. 2006 itu tidak ada distribusi makanan, sehingga banyak jamaah yang kurang sabar, banyak mengeluarkan kata-kata yang memojokkan pemerintah dan sebagainya. Itu banyak sekali waktu di Arafah, waktu kami wukuf. Seharusnya kita wukuf kan muasa berdiri, kita banyak berdoa, kita banyak zikir gitu kan. Dan pada saat mau masuk pulang dari ketemu tanah air, ada ibu-ibu juga kurang sabar karena ada pelayanan dari embarkasi penerbangan itu, sehingga kata-kata binatang keluar semua dari mulutnya. Nah ini merupakan sekedar saling berbagi ya Bu ya, pengalaman kami, dan saya yakin Pak Jasa, Pak Riyadi juga, Pak Jasa yang ketiga kali, banyak pengalaman yang seperti itu. Dan insya Allah bagaimanapun kita di sana, kalau kita inginkan itu akan terwujud. Seperti saya cerita kepada istri saya, kita doa ya sebelum kita pulang, kita bisa nyium asal-asal. Alhamdulillah memudahkan Bu. Padahal praktek seperti itu, karena doa kita diijabah di situ. Jadi apapun yang di sana kita harus sabar. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tentunya ilmu manasik yang sudah ibu-ibu terima dari pada saat di manasik haji sebelum berangkat, termasuk Ibu Ani yang pertama yang kedua.
insya Allah Ibu terapkan betul-betul, karena di sana ada haji yang rukun haji, ada wajib haji gitu kan. Jadi jangan sampai kita terlewatkan dalam arti haji kita sia-sia nanti. Kita sudah menunggu lama, biaya besar, ternyata di sana juga kita ada kesalahan yang baik sengaja tidak disengaja itu. Dan yang terakhir tentunya kita banyak beristighfar, kita harus banyak muhasabah diri, khususnya pada waktu wukuf pada saat 9 Dzulhijjah ya Pak. Biasanya nanti kita di Arafah kita wukuf. Kondisi apapun, mau sakit seperti kemarin ada ponakan kami yang sakit, yang tidak bisa berjalan, akhirnya dibawa ke Arafah, tetap wukuf di sana walaupun 1-2 jam di sana, karena itu adalah merupakan rukun yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Seperti sholat kita juga kan, walaupun bagaimanapun juga kita harus sholat. Ya mudah-mudahan sedang sharing, bukan tausiah sebetulnya, mudah-mudahan akan bermanfaat untuk mengingatkan saya sendiri dan mungkin juga sebagai bekal yang baru mau berangkat, Ibu Ani, dan mungkin juga ada nambah pengalaman sendiri buat Pak Jasa dan Ibu. Mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan mabrur, dan tentunya haji yang sangat diidam-idamkan. Haji yang mabrur ini haji yang diterima dan bahasanya sudah tidak terhingga di surga. Hakikatnya haji mabrur dan mabrur akan terlihat pada saat pulang dari haji. Nanti kalau Ibu punya tetangga yang berangkat haji, kira-kira ada perubahan kan dari dia? Lebih istiqomah enggak? Lebih sholat berjamaah di masjid enggak? Lebih senang mengikuti kajian enggak? Nah itu bisa kelihatan di situ. Jadi nggak usah dilihat di mana-mana, lihat itu aja. Kalau itu yang ada perubahan dari diri tetangga, nah, atau diri kita minimal, mudah-mudahan itu yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu mungkin kami akhiri dengan berdoa. Kita doakan khususnya pada Bu Ani, Pak Haji Hasan dan Ibu, dan tentunya juga kita doakan rekan-rekan kita, saudara kita, ayah anda kita, Pak Haji Muslim dan Ibu Muslim, Allah angkat segera penyakitnya dan bisa beraktivitas lagi dan berkumpul dengan keluarga. Al-Hadiniya wa kulli niyatin sholiha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hazan mabrur wa syafa'an ma'surah wa zaman ma'burah wa amalan sholihan wa qullah wa atiratun lantaburah ya alimah ya risuduri adrisna ya Allah minasuna matin ilan nur. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Bapak Asa beserta Ibu Dr. Dr. Anggrani dan Ibu Ani Mulyati dan Bapak Tatang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji, berikan kesehatan ya Allah, berikan kemudahan dan kelancaran kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, serta jadi tanah haji mereka menjadi haji mabrur dan mabrur, menjadi hamba-hamba yang istiqomah sepulang menunaikan ibadah haji. Ya Allah, bagi kami yang belum menunaikan atau belum sempat, berikan kami berkemampuan untuk memenuhi panggilan-Mu untuk berhaji, ziarah ke makam Rasulullah SAW, tawaf dan sa'i serta wukuf di Arafah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbi fili wa liyadaya warhamhum kama rabbana. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadliman jannata wal ardh ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك